وزد من يا أرحم الراحمين. معاشر الطلبة rahimakumullah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan rahmatnya yang Allah berikan pada kita semua. Lebih lagi yang Allah berikan pada kita saat ini berupa menuntut ilmu agama adalah sesuatu yang besar sekali, tidak ada tandingannya. Karena ketahuilah bahwasanya dengan menuntut ilmu agama ini seorang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rabbnya. Dan menuntut ilmu agama dia bisa mengenal agamanya. Begitupun dengan menuntut agama dia bisa mengenal Nabi Muhammad SAW. Yang dengan mengenal tiga hal ini, Rabbnya, agamanya, dan Nabi Muhammad SAW, maka seorang akan meniti jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, karenanya di majelis pertama kali kita pada malam hari ini, maka panjatkan atau hadirkan dalam hati kita bahwasanya Allah SWT memberikan kepada kita karena yang besar, yaitu menuntut ilmu agama. Dan salawat dan salam kita haturkan pada Nabi kita yang mulia, Rasul kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarganya, para sahabatnya, orang-orang yang sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Sebelumnya, suaranya terdengar jelas atau tidak? Jelas? Baik, kurang jelas. Sebelum kita masuk materi, maka alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang kitab yang akan kita bahas dan siapa penulisnya. Sedikit saja, sebentar saja. Supaya apa? Supaya kita terdorong untuk bisa berusaha memahaminya, mendengarkan dengan baik, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kitab yang akan kita bahas yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ketahuilah bahwasanya judul kitab asli ini bukanlah Al-Arba'in An-Nawawi, bukan itu judul aslinya, akan tapi Al-Arba'un fi Mabani Al-Islam wa Qawaidil Ahkam, itu judul aslinya. Jadi Al-Arba'un fi Mabani Al-Islam wa Qawaidil Ahkam. Jadi 40 hadis yang mana 40 hadis tersebut dibangun di atasnya Islam dan kaidah-kaidah hukum. Kenapa kedudukan kitab Arba'in An-Nawawi ini begitu penting? Para ulama menjelaskan salah satunya karena di dalam kitab ini terdapat hadis-hadis yang menjadi kebutuhan umat Islam, dari masalah akidah, dari masalah hukum, begitu pun masalah syariat, muamalah dan akhlak, semua yang ada dalam kitab ini. Bahkan Imam Nawawi secara makna disebutkan di mukadimah kitab ini, seandainya orang yang memang ingin kebaikan untuk dirinya, maka hendaknya perhatikan apa yang ada kitab ini. Orang yang ingin menginginkan kebaikan untuk akhiratnya, maka hendaknya mengenal hadis-hadis yang ada dalam kitab ini. Yang mana di dalam kitab ini tercakup berbagai macam kebaikan dunia dan akhirat. Baik yang zahir ataupun batin ada di kitab ini. Meskipun hanya 40 hadis, akan tetapi cakupan maknanya begitu dalam. Dari mulai akidah tadi ada, kemudian hukum juga ada, syariah, muamalah, akhlak ada pada kitab ini. Kemudian kita mengenal dulu atau kenalan dulu terhadap penulis kitab ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Nama aslinya itu Yahya bin Syaraf. Nama aslinya Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Adapun An-Nawawi maka nisbah ke tempat lahirnya, itu di Nawa. Jadi An-Nawawi nisbah ke tempat lahirnya itu Nawa. Itu salah satu desa di dekat kota Damaskus. Beliau lahir pada tahun 630 Hijriah, kemudian wafat tahun 676 Hijriah. Beliau wafat 676 Hijriah. Jadi beliau itu ulama di
tahun ke-7, tahun abad ke-7 Hijriah. Umur beliau kurang lebih 45 tahun. Akan tapi Allah SWT menjadikan keberkahan pada tulisan-tulisan beliau. Meskipun umur beliau 45 tahun, akan tapi tulisan dan karangnya begitu banyak. Oleh karenanya, kita di awal majlis ini berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk mempelajari kitab ini, kemudian memberi taufik kita untuk mengamalkan setelah kita mempelajarinya. Baik, kita langsung masuk pada kitab. Kalau misalkan nanti pertanyaan di grup untuk materi di Zoom kali ini untuk pertanyaan atau yang ada iskal, insya Allah di grup. Baik, kita masuk pada hadis yang pertama. Al-hadisul awal. Hadis yang pertama, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, yakni Umar bin Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Umar bin Khattab, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seorang itu mendapatkan sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin ia dapatkan atau perempuan yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan. Jadi dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW mengatakan seorang itu mendapatkan sesuai dengan kadar niatnya. Di sini dicontohkan yang pertama, barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia mendapatkan hal tersebut. Dia hijrah kepada Allah dan Rasul. Dan sebaliknya, barang siapa yang hijrahnya hanya untuk dunia yang kecil ini, atau perempuan yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya kepada yang ia inginkan, dunia atau perempuan. Dan hadis ini sahih, riwayat Imam Al-Bukhari, rawahu Imam Al-Muhaddisin, riwayat dua imam hadis, yaitu Abu Abdullah, yaitu gampangnya Abu Abdullah Muhammad itu bin Sa'ilah, itu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa faidah. Di antaranya yang pertama, di dalam hadis ini terdapat syarat diterimanya amalan. Al-hadis dalilun ala ishtiratin niyati fi jamil amal. Bahwasanya di dalam hadis ini ada syarat berupa niat yang benar dalam setiap amalan. Artinya apa? Ketika seorang misalkan melakukan amal ketaatan apapun, akan tapi niatnya jelek, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis ini dikatakan dengan jelas, hijrah adalah sesuatu yang mulia, yang mana pahalanya begitu besar, apalagi di zaman Nabi Muhammad SAW. Seorang meninggalkan negeri Mekah, istrinya, anaknya, atau hartanya, atau keluarganya ia tinggalkan, kemudian menuju suatu negeri Madinah, yang mana negeri tersebut asing bagi dia. Nah, tetapi jika niatnya jelek, maka tidak akan dapat bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dia dapatkan hanyalah niatnya tersebut. Jika hanya ingin menikah, dia dapatkan nikah tersebut. Jika ingin wanita, dia dapatkan wanita tersebut. Jika ingin dunia, dia dapatkan dunia tersebut. Akan tapi untuk akhirat dia tidak dapat. Nah, karena ya, ditandai untuk kita untuk nantiasa memperbarui niat kita dalam setiap amalan kita.
dalam menuntut ilmu, dalam sholat, dalam baca Al-Quran, dalam amal kata ini. Kita hadirkan dalam hati kita niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketahuilah rata-rata para ulama bukan kita mereka dengan niat ini, dengan hadis niat ini. Kenapa? Karena saking besarnya kedudukan hadis ini di hadapan mereka. Mereka tahu kedudukan hadis ini ketika mereka menulis kitab, mereka memulai kitab ini, tulisannya dengan hadis ini. Kenapa? Karena mereka ingin mengingatkan diri mereka bahwasanya amalan mereka, tulisan mereka tidak akan diterima oleh Allah SWT kecuali dengan niat yang benar dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata sebagian ulama bahwasanya hadis ini termasuk dari setengah agama. Hadis ini termasuk dari setengah agama. Kenapa? Karena agama ini dua. Pertama ikhlas, kemudian ittiba. Nah, ikhlas ini terdapat dalam hadis ini. Kemudian ittiba terdapat pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, yaitu man ahdatsa fi amrina laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang membuat perkara-perkara yang baru dalam agama, atau membuat perkara yang bukan dalam urusan kami, maka dia tertolak. Nah, kata Imam Ahmad kalau nggak salah, beliau mengatakan bahwasanya pokok Islam terdapat dua hadis ini. Pertama, hadis innamal a'malu binniyat, yaitu tentang ikhlas. Kemudian yang kedua, yaitu tentang sunnah, tentang ittiba, itu menjauh bid'ah, yang tadi hadis Aisyah radhiyallahu anha. Yang insya Allah nanti akan kita pelajari. Mungkin izinkan Ana jadi host untuk bisa mute ada yang ada suaranya ini, biar tidak terganggu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di antara faidah dari hadis ini, al-hadisu dalilun ala athari tafawutin niyati fi a'malin nas. Bahwasanya hadis ini adalah dalil terhadap perbedaan dampak dari niat. Jadi dalil atau hadis ini sebagai dalil bahwasanya seorang bisa beramal itu disebabkan kadar niat yang ia lakukan. Contohnya apa? Misalkan seorang jika memang benar niat dalam menuntut ilmunya, dia ingin sesuatu yang besar dalam menuntut ilmu ini, dia ingin wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ingin menghilangkan kebodohan pada diri dia ingin menghilangkan kebodohan pada orang lain, maka dengan niat tersebut apa? Dia seorang akan terdorong untuk semangat dalam menuntut ilmu. Dan sebaliknya ketika seorang misalkan niat dalam menuntut ilmunya hanya sekedarnya saja, maka nanti juga dalam amalannya sekedarnya saja, akan malas-malas dalam menuntut ilmu. Mungkin hanya sekedar sisa-sisa saja, sisa waktu saja dalam menuntut ilmu. Karena ya, ini disebutkan salah satu faidah hadis ini adalah bahwasanya seorang jika niatnya benar, jika niatnya besar, maka amalannya pun akan besar, akan benar. Ini diantara faedah hadis tersebut. Kemudian faedah selanjutnya dari hadis ini adalah al-hadisu dalilun ala fadli al-hijrati ila Allah wa rasulih. Bahwasanya hadis ini terdapat keutamaan bagi orang-orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah itu secara umum ada dua. Hijrah memang secara badan, yaitu al-intiqal min baladil kuffar ila baladil muslimin. Dia pindah dari negeri orang-orang kafir ke negeri kaum muslimin. Ini termasuk hijrah, tapi hijrah badan. Para ulama juga menyebutkan di sana ada hijrah yang tidak kalah pentingnya, yaitu seorang hijrah dari perbuatan buruk menuju perbuatan baik. Disebutkan dalam hadis, al-muhajiru man hajar manahallahu anhu atau kama qala. Yang namanya orang berhijrah itu orang yang pindah dari sesuatu yang haram kepada yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang masih ada suara.
atas nama Aisyah itu bisa diambil hadisnya pas yang nah kemudian kita lanjutkan. Jadi disebutkan faedah yang ketiga adalah dalam hadis ini terdapat keutamaan hijrah kepada Allah dan Rasul. Hijrah tadi disebutkan ada hijrah secara badan yaitu dari negeri kufar ke negeri kaum muslimin, dan ada hijrah secara amalan itu dari amalan buruk ke amalan baik. Kemudian kita lanjutkan. Dalam hadis ini juga ada kaidah yang kita bisa ambil, yaitu berupa kaidah fiqhiyah. Kaidah fiqhiyah itu apa? Yang namanya kaidah fiqhiyah itu jadi suatu kaidah yang mana dengannya seorang bisa menyimpulkan hukum fikih. Ya, kaidah fiqhiyah itu, anak ulangi, jadi dengan kaidah tersebut seorang bisa menyimpulkan hukum fikih dari suatu permasalahan. Dalam hadis ini terdapat satu kaidah, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Yang namanya segala perkara itu tergantung niatnya. Jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya. Al-umuru bimaqasidiha. Contohnya apa? Kita misalkan ambil contoh dalam kaidah ini, bahwasanya segala sesuatu itu tergantung tujuannya. Contohnya misalkan seorang yang hafal Quran, yang mana dia menghafal Quran itu memang niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia menghafal Al-Quran, memang ia niatkan supaya bisa mengambil manfaat kelak di akhirat. Supaya Al-Quran tersebut memberi syafaat kepada dia. Ini yang pertama. Niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada yang hafal Quran. Diniatkan dalam menghafal Quran tersebut untuk apa? Untuk sesuatu dari dunia ini. Atau misalkan ia pengen dikatakan qari. Atau misalkan pengen dikatakan hafid. Nah lihat, dua orang yang menghafal Al-Quran ini, meskipun amalnya yang sama, akan tapi niatnya berbeda. Maka bagi orang yang pertama tersebut, dia akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Kelak di akhirat akan mendapatkan. Kata Nabi SAW, kelak yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada penghafal Quran, pembaca Al-Quran, Iqra, bacalah olehmu, wartaqi, dan naiklah, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u. Sesungguhnya kedudukan engkau kelak di surga sesuai dengan kadar ayat yang kau baca. Ini bagi orang yang pertama, niatnya benar, dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, wal akharu, sedangkan orang yang kedua itu awwalu man tasa'aru atau sa'aru bihi an-nar yaumal qiyamah. Orang tersebut adalah orang yang tasa'aru bihi an-naru yaumal qiyamah, yang kelak pada hari kiamat akan dimasukkan pada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi. Lihat, pada dua hal tersebut, dua orang yang dia sama-sama hafal Quran, tetapi disebabkan niat yang berbeda, yang satu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang kedua justru malah masuk neraka. Disebabkan apa? Disebabkan hafal Quran hanya untuk apa? Hanya untuk disebutkan dia qari, dia hafid. Begitu pun masalah ibadah lain, sholat misalnya, begitu musodaqoh dan seterusnya. Maka ini menunjukkan pentingnya niat untuk kita perbaiki, dan hendaknya kita senantiasa kontrol niat kita semua. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang kedua. Al hadis tsani an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Hadis ini juga masih dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, bila berkata bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Kata Umar bin Khattab, suatu hari kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaina rajul, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki. Syadidu bayadi thiyab, yang mana sifat dari laki tersebut begitu putih bajunya. Syadidu sawadi syar, kemudian begitu hitam rambutnya.
Akan tapi la yura alaihi athar safar. Akan tetapi tidak ada bekas safar perjalanan. Karena di zaman dulu itu kalau misalkan seorang safar melakukan perjalanan pasti kelihatan bajunya kotor misalkan. Begitupun rambut yang misalkan acak-acak kelihatan orang yang safar itu. Akan tapi orang ini bersih, rapi, akan tapi tidak ada bekas safar. Jadi dia seolah-olah orang mukim di situ. Akan tapi wala ya'rifu minna ahadun. Akan tapi salah seorang dari kami tidak mengenal dia. Jadi aneh. Orang tersebut orang musafir bukan, orang mukim juga bukan. Kenapa? Karena kalau orang mukim pasti para sahabat tahu. Kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian orang tersebut menempelkan lututnya kepada lutut Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang tersebut menempelkan tangannya kepada apa namanya itu paha Nabi Muhammad SAW. Waqala ya Muhammad. Kemudian orang tersebut berkata, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Orang tersebut datang, kemudian duduk, kemudian berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, menjawab pertanyaan tersebut, al-Islamu antasyhada an la ilaha illallah. Bahwasanya Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Tuqimus shalah, kau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau memberikan zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan engkau berhaji di ke Mekah. Ini stata'ta ilaihi sabila, jika memang engkau mampu. Kemudian qala sadaqta, kemudian orang tersebut membenarkannya. Fa ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiq. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau heran orang tersebut yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bertanya tentang Islam. Akan tapi ketika dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba orang tersebut mengatakan, sadaqta, engkau benar. Kata Umar bin Khattab, fa'ajibna, kami heran. Kok bisa dia yang bertanya, kemudian dia membenarkan? Fa'ajibna lahu is'uluhu wa yusaddiq. Kami heran pada orang tersebut, takjub. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Kenapa? Biasanya orang yang bertanya itu dia tidak tahu. Nah, tapi beda dengan orang ini. Kemudian qala fa akhbirni anil iman. Kemudian orang tersebut, orang yang asing tersebut berkata, wahai Muhammad, fa akhbirni anil iman. Sampaikan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi. Yang nama iman itu engkau beriman kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir. Dan juga engkau beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kemudian wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau juga beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Qala sadaqta, maka kata laki-laki asing tersebut, sadaqta, engkau benar. Lagi-lagi dia mengatakan engkau benar. Jadi ketika ditanya Islam, Nabi Muhammad SAW menjawab, orang tersebut mengatakan sadaqta, engkau benar. Sekarang juga ketika ditanya iman, Nabi SAW menjawab, maka orang tersebut mengatakan sadaqta, engkau benar. Kemudian setelah itu belum beres. Orang tersebut qala fa akhbirni al ihsan. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Kata Nabi Muhammad SAW, qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yara. Jika engkau tidak bisa berbuat seperti itu, maka ketahuilah bahwa saya Allah melihat. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kata Nabi Muhammad SAW, qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya tidak sama, kita sama-sama tidak tahu tentang hari kiamat.
Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala an talida al-amatu rabbat. Tanda-tanda hari kiamat yaitu seorang budak melahirkan tuannya. Ini itu. Wa antara sifat al-urat al-'ala tari'a asya yatatawwaluna fil bunyan. Dan di antara hari kiamat, tanda hari kiamat juga adalah engkau melihat orang yang asalnya dia itu tidak pakai alas kaki, kemudian telanjang, kemudian fakir, kemudian ia pengembala kambing, tiba-tiba dia menjadi apa? Kaya raya, kemudian berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Cuman tolako, kemudian orang tersebut pergi, yakni orang asing tersebut pergi. Falabis tumalian, kemudian aku tinggal agak lama. Summa qala, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya? Kata Umar radhiyallahu anhu, qultu Allah wa Rasul a'lam. Aku tidak tahu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Masyarakat talabah rahimakumullah, lihatlah pada hadis yang agung ini Nabi SAW menyampaikan tentang ajaran agama dari mulai tentang Islam, kemudian iman, kemudian ditutup dengan ihsan. Ini tingkatan agama. Jadi tingkatan agama para ulama menyebutkan ada 3 sebagaimana dalam hadis ini. Karena ketahuilah bahwa hadis ini begitu agung kedudukannya. Bahkan saking agungnya kedudukan hadis ini, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah bila mengatakan bahwasanya hadis ini dikatakan ummus sunnah. Yasluhu an yuqala lahu ummus sunnah. Yang nama hadis ini bisa dikatakan ini adalah ummus sunnah. Kenapa ummus sunnah? Sebagaimana misalkan kita katakan bahwasanya Al-Fatihah adalah ummul kitab. Kenapa di dalam Al-Fatihah itu tercakup semua kandungan di dalam Al-Quran tercakup dalam Al-Fatihah. Jadi apa-apa misalkan dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu maknanya tercakup dalam Al-Fatihah ada semua. Nah begitu pun dalam sunnah ini, dalam hadis ini. Ketika dikatakan hadis ini adalah ummus sunnah, maka dalam hadis ini terdapat apa seluruh ajaran agama Islam. Karena agama Islam tidak lepas dari 3 hal ini. Bisa jadi yang pertama tentang Islam, yang kedua tentang iman, kemudian yang ketiga tentang ihsan. Kemudian dalam hadis ini juga bahwasanya ada dalil perbedaan antara Islam dan iman. Ya kalau ditanya misalkan apakah ada perbedaan antara Islam dan iman? Nah, kita katakan kalau misalkan disebutkan sama-sama, misalkan seperti hadis ini, Islam disebutkan, kemudian iman disebutkan, maka ada perbedaan. Kalau Islam itu untuk amalan zahir seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ini amalan zahir, ini Islam. Kemudian kalau untuk iman, maka ini khusus untuk amalan batin, yaitu dalam hati. Seperti iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, kemudian hari akhir, beriman kepada takdir yang baik dan buruk, ini terdapat dalam hati. Dan jika dikatakan misalkan adakah perbedaan antara Islam dan iman, maka kita katakan jika bergandengan, misalkan disebut berbarengan di dalam satu kalimat, maka ada perbedaan. Islam untuk amal zahir, iman untuk amalan batin. Nah, akan tapi jika ternyata di satu tempat hanya ada Islam saja, misalkan imannya tidak disebut, maka iman masuk dalam Islam ini. Misalkan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah yang Islam. Nah, di ayat ini disebutkan hanya Islam saja. Otomatis ketika Islam saja yang disebutkan, maka iman disebutkan di dalam hal ini. Atau termasuk dalam hal Islam. Anda ulangi, jika misalkan Islam sama iman disebutkan di tempat yang sama, maka berbeda. Islam untuk amal zahir, iman untuk amal batin. Akan tapi jika misalkan di satu tempat hanya disebutkan Islam saja, maka
iman sama Islam bermakna sama. Contoh misalkan inna dina inda wahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Maka Islam di sini masuk di dalamnya iman. Begitupun misalkan hanya iman saja yang disebutkan misalkan, maka Islam masuk di dalam iman seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau misalkan kurang jelas nanti bisa ditanyakan di grup. Ini kaidahnya disebutkan oleh pada para ulama, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kita lihat saja kaidah tersebut. Ya, kurang lebih penjelasannya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat apa tadi? Tingkatan agama Islam. Pertama Islam dulu, kemudian iman, kemudian ihsan. Nah, seorang yang dia sudah ihsan, yang dia seolah-olah apa? Beribadah itu emang sudah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia seolah-olah melihat atau seolah-olah dia melihat Allah. Kalau dia tidak bisa, dia meyakini bahwa Allah melihat dia. Dia apa? Selalu meraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kedudukan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena ketika seorang misalkan dia serasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lihat dia. Contoh misalkan di zaman sekarang kita misalkan ada CCTV misalkan. Ketika ada CCTV misalkan seorang apa? Dia untuk melanggar misalkan segan atau misalkan gak berani. Misalkan di jalan raya misalkan ada CCTV ketika melanggar mungkin orang pikir-pikir. Berbeda dengan misalkan tidak ada CCTV, misalkan dia lewat itu saja. Lalu apa kira dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang mana Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Allah Subhanahu wa taala di atas kita melihat kita. Baik kita dalam keadaan ramai ataupun dalam sembunyi. Dan karena ya derajat ihsan ini derajat yang paling tinggi. Seorang kalau sudah sampai derajat ini, dia apa? Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ibadah, dia sungguh-sungguh, tidak hanya sekadar asal-asalan, tidak hanya sekadar semaksimal. Kenapa? Karena Allah mengawasi dia. Allah akan membalas amalan dia dan seterusnya. Kemudian, faedah dalam hadis ini juga, bahwasanya malaikat itu bisa berubah wujud. Sebagaimana Jibril alaihissalam berubah wujud jadi seorang manusia. Begitupun faedah dalam hadis ini juga, apa hendaknya kita beradab dalam majelis ilmu. Kemudian rapi rambutnya, kemudian duduk mendekat kepada seorang muallim pengajar. Maka hendaknya kita juga beradab dengan adab ilmu. Karena para ulama menjelaskan bila adabi tafhamu al-ilma, dengan adab engkau bisa paham ilmu. Kemudian faedah dalam hadis ini juga bahwasanya yang namanya hari kiamat itu ada tanda-tandanya. Sebagaimana dalam hadis ini dikatakan, salah satu tanda hari kiamat apa tadi? Orang yang atau yang pertama itu apa? Orang yang durhaka kepada orang tuanya, atau di sini disebutkan antalida al-amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Nah, ini ada kata seorang budak melahirkan tuannya. Ada beberapa penafsiran ulama terkait ini. Salah satunya apa? Salah satunya akan banyak terjadi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sehingga apa? Sehingga seolah-olah anaknya tersebut sebagai tuan dan orang tuanya sebagai budak. Ini salah satu penafsiran. Akan tapi ada penafsiran lain bahwasanya kelak pada akhir zaman itu salah satu tanda hari kiamat, maka akan banyak negeri yang di kaum kafirin yang akan ditaklukkan oleh Islam. Bahkan banyak peperangan. Yang mana dengan peperangan tersebut negeri kaum kafirin akan ditaklukkan oleh Islam, sehingga wanita-wanita orang kafir tersebut akan ditawan oleh kaum muslimin. Dan ketika kaum muslimin menawan perempuan-perempuan orang kafir, maka halal perempuan kafir tersebut. Halal untuk dijimai. Kemudian nanti ketika anaknya lahir, maka anak tersebut kedudukannya sebagai tuan. Kenapa? Karena anak itu ikut papanya. Meskipun misalkan orang kafir tersebut masih budak, karena ayahnya tidak membebaskannya, maka kedudukan anaknya tetap apa? Tuan. Karena ya salah satu penafsiran di sini apa? Nanti kelak hari kiamat atau sebelum hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat akan banyak sekali penaklukan negeri kaum kafirin, sehingga kaum muslimin nanti banyak mendapatkan
budak-budak dari kalangan orang kafir. Allahu a'lam bishawab. Kemudian di antara hari kiamat juga di sini, di antara tanda hari kiamat, wa antara hufatal urat al-'ana kari'asy, yaitu orang yang tadinya miskin, kemudian dia tiba-tiba kaya, kemudian setelah kaya ya tatawaluna fil bunyan. Kemudian dia saling berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Sebagian ulama ada yang menafsirkan, ulama kontemporer, bahwasanya ada, ya, kita saksikan di negeri-negeri Arab, kata orang tersebut, ada yang orang memang asalnya dia pengembala kambing, akan tapi dia menjadi kaya, kemudian berlomba-lomba menjadi apa? Eh, membangun bangunan yang tinggi. Seperti itu, Allah alam. Nah, untuk permasalahan seperti ini, permasalahan tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda hari kiamat, maka kita tidak boleh berbicara serampangan. Kita mesti ada dalilnya. Nah, sedangkan apa yang kita sebutkan dalam hadis ini ada dalilnya, yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kewajiban bagi kita ketika mendengar hal-hal seperti ini, masalah gaib, maka wajib kita untuk mendengarkannya. Adapun misalkan hanya sekedar cocok logi, misalkan apalagi zaman sekarang mengaitkan sesuatu hal misalkan dengan tanda-tanda hari kiamat tanpa ada dalil, itu apa, sesuatu yang tertolak. Kenapa? Karena ini masalah gaib. Adapun misalkan yang kita sebutkan tadi jelas dalilnya riwayat Imam Muslim. Kemudian kita lanjutkan, di antara faidah hadis ini adalah disyariatkannya kita mengatakan ketika hal yang memang kita tidak tahu, Allahu a'lam. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab. Ketika ditanya, Allah alam, tidak tahu. Allah wa Rasul alam. Allah dan Rasul lebih tahu. Begitupun kita misalnya ketika ditanya, kemudian kita tidak tahu, maka katakanlah Allahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Abu Abdurrahman yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islam ala khamsin, Islam itu dibangun di atas lima perkara. Yang pertama syahadat la ilaha illallah. Yang pertama syahadat la ilaha illallah. Itu tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang nama utusan apa? Salah satu kewajiban kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, yang pertama kita menaati beliau. Kemudian yang kedua, kita menjauhi apa yang beliau larang. Kemudian yang ketiga, kita membenarkan apa yang beliau kabarkan. Kemudian yang keempat, kita beribadah dengan tata cara yang beliau ajarkan. Kemudian wa iqamis shalah, yang namanya Islam itu yang pertama syahadat, kemudian yang kedua iqamis shalah, yaitu menjalankan salat. Kemudian itaiz zakat, kemudian yang ketiga menunaikan zakat. Kemudian yang keempat wa hajjil bait, yaitu haji ke Ka'bah. Shaumi Ramadan. Kemudian yang terakhir yaitu puasa Ramadan. Nah, dalam hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini adalah lafaz Bukhari. Nah, dalam lafaz Bukhari ini disebutkan Ramadan itu kelima terakhir. Akan tapi di riwayat Muslim disebutkan bahwasanya puasa Ramadan dulu, kemudian haji kelima terakhir. Dan ini yang rajih, insyaallah haji yang terakhir. Puasa Ramadan yang keempat. Jadi, masyaallah muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya, hadis ini menyebutkan tentang pokok-pokok agama Islam. Kalau kita kenal apa? Rukun Islam. Yang namanya rukun itu apa? Ketika salah satu hilang darinya tidak akan diterima oleh Rasulullah. Misalkan seorang syahadat misalkan, tapi dia enggan sholat misalkan. Dia enggan misalkan bayar zakat, kemudian enggan puasa, kemudian dia enggan haji misalkan. Ucapan haji sekedar ucapan misalkan tidak dibarengi dengan keyakinan, maka tidak dianggap keislamannya. Meskipun hanya sekedar ucapan misalkan. Yang namanya agama Islam mesti terkumpul pada ini 5 hal. Pertama syahadat, kemudian diwujudkan syahadat tersebut dengan sholat. Karena salah satu konsekuensi dari syahadat adalah apa? Taat kepada Allah SWT.
Kita mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jika benar kita syahadat seperti itu, maka jadikan Allah SWT apa? Sembahan kita. Karena ketika kita asyhadu an la ilaha illallah mengatakan, maka apa konsekuensinya? Kita taat kepada Allah SWT. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita mengikrarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka konsekuensinya kita taat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi 5 hal ini seorang belum haji memang tidak mampu. Karena saat seorang misalkan mau haji harus mampu. Jadi secara umum apa? Dia harus menjalankan 5 hal ini. Kemudian dalam hadis ini juga bisa menfaedah bahwasanya di dalam hadis ini tidak disebutkan tentang jihad. Padahal jihad itu apa? Dirwatu sanamil Islam. Jihad itu adalah puncak agama Islam. Disebutkan dalam hadis bahwasanya jihad ini puncak agama Islam. Kenapa tidak disebutkan dalam hadis ini? Karena yang namanya jihad itu apa? Terkadang gugur. Dan terkadang apa? Kewajibannya tidak terus-menerus. Berbeda dengan yang 5 hal ini, terus-menerus. Ada dalam kehidupan seorang hamba. Ini diantara faedah dari hadis ini. Kemudian ada kaidah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, yaitu hendaknya kita mengedepankan yang wajib-wajib sebelum yang sunnah-sunnah. Qaidatun fil imtithal, ada kaidah dalam kita menjalankan agama ini, kita mendepankan yang wajib-wajib daripada yang sunnah-sunnah. Kenapa? Karena yang disebut dalam hadis ini yang wajib-wajib. Hendaknya kita misalkan jangan sampai yang wajib-wajib kita lalaikan, kemudian kita lebih yang fokus yang sunnah-sunnah. Contohnya apa misal? Contohnya seorang qiyamul lail misal. Ya qiyamul lail semalam suntuk misalnya. Nah, tapi ternyata pas waktu sholat subuh ternyata dia kesiangan, bahkan misalkan bangunnya jam 10 misalkan. Ini qiyamul lail apa? Bisa dianggap kurang baik. Kenapa? Kalau misalkan seorang yang punya pemahaman agama yang benar, pasti dia lebih mendepankan yang wajib-wajib daripada yang sunnah-sunnah. Kenapa? Karena yang namanya agama Islam ini dibangun 5 hal tadi. 5 hal tersebut wajib. Nah, jangan sampai kita berpaling dari 5 hal ini justru menyibukkan dengan hal yang lainnya. Kemudian kita masuk pada hadis yang keempat. Al-hadis Rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Abdurrahman yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, yaitu shadiq, yaitu beliau itu shadiq, orang yang jujur. Al-masduq, lagi dibenarkan. Shadiq yang benar, al-masduq yang dibenarkan. Jadi dalam hadis ini ada isyarah bahwasanya kelak yang akan disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ini atau disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah sesuatu yang gaib. Kenapa? Karena dikatakan as-shadiq al-masduq. Seolah-olah apa? Apa yang dikabarkan oleh Nabi berikut ini adalah pasti benar. Kenapa? Karena Nabi SAW adalah shadiq yang benar, al-masduq, dan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa-apa yang datang dari Muhammad SAW itu bukan dari diri beliau. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsu, akan tapi hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca hadisnya, kata Nabi Muhammad SAW, inna ahadakum inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari berbentuk
sperma. Jadi ya, dalam hadis ini disebutkan kita semua selama 40 hari berbentuk sperma di perut ibu kita. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah itu berbentuk alaqah, yaitu gumpalan darah. Jadi pertama sperma, kemudian 40 hari kedua berbentuk alaqah, gumpalan darah, gumpalan darah. Kemudian summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian setelah itu berubah menjadi gumpalan daging. 40 hari pertama sperma, kemudian 40 hari kedua dia berbentuk gumpalan darah, kemudian yang ketiga 40 hari ketiga yaitu berbentuk gumpalan daging. Kemudian setelah terjadi 120 hari ini, 40 hari 3 120 hari, summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutus kepadanya malaikat. Jadi ketika kita di perut ibu kita, maka datang malaikat. Kaifiyatnya Allah alam. Bagaimana tata caranya Allah alam. Tugas kita hanyalah membenarkan. Adapun bagaimana yang datang malaikat pada datang perut ibu kita, kita tidak diwajibkan untuk mengetahui. Yang diwajibkan kepada kita adalah membenarkan kabar tersebut. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud sebelum menyampaikan hadis ini masuk malaikat, kemudian diutus kepada janin tersebut malaikat, fayanfukhu fi ruh, kemudian ditiupkan ruh, yaitu ketika umur 120 tahun pada segumpal daging tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Jadi semua manusia ketika di alam rahim ini dicatat 4 perkara ini. Yang pertama bikat rizki, pertama dicatat rezeki. Apakah luas, apakah sempit, catat. Wa ajali, kemudian dicatat ajalnya. Kapan usianya, berapa tahun wafatnya, kapan dicatat. Wa amali, begitu pun dicatat amalannya. Apakah amalnya baik atau buruk, catat semua. Wa syaqiyun am sa'idun, dicatat juga apakah dia termasuk orang yang syaqi, yang sengsara, am sa'idun, atau orang yang syaqi, am sa'idin, orang yang sa'id itu orang yang bahagia. Jadi rezekinya sudah dicatat, ajalnya sudah dicatat, amalnya sudah dicatat, begitupun bahagia atau sesaranya sudah dicatat. Budak kata Nabi Muhammad SAW, fawallahi alladzi la ilaha ghair, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang benar selain Dia, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan ada yang beramal seperti amalan penghuni surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dirah, sampai antara dia dengan surga hanya sejengkal saja, jaraknya sudah dekat. Dia sudah beramal dengan amal penghuni surga, jaraknya hanya sejengkal saja. Fayasbiqu anil kitab, akan tetapi catatannya telah mendahulunya. Catatan yang dicatat oleh para malaikat. Fayasbiqu anil kitab, tetapi catatannya telah mendahulunya. Fayamalu bi amali ahna, kemudian dia justru malah beramal dengan amal penghuni neraka, fayadkhuluha, maka dia masuk pada api neraka. Naudzubillah. Seorang misalkan terus beramal seolah-olah amal penghuni surga, akan tapi ujung-ujungnya apa? Mau mendekati mendekati ajalnya, dia malah beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian dia masuk neraka. Hadis ini ditafsirkan oleh yang lain bahwasanya apa? Orang tersebut ternyata ketika dia beramal soleh, ketika ia beramal sebagaimana amal penghuni surga, dia tidak ikhlas. Fima ya bedulinas, dia itu apa? Beramal sebagaimana amal penghuni surga, fima ya bedulinas. Dari apa-apa yang nampak pada manusia, mungkin dia sholat, haji, sedekah, akan tapi hanya nampak pada diri manusia, ternyata dia tidak ikhlas. Sehingga ketika tidak ikhlas, apa? Allah menakdirkan dia masuk neraka. Dia beramal dengan
amal penghuni neraka. Dan ini kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW. Seorang yang mana itu mujahid, perang, melawan musuh sampai apa para sahabat mengatakan apa? Orang ini masuk surga. Kata Nabi SAW, tidak, bahkan dia masuk neraka. Para sahabat penasaran, orang yang berjuang di jalan Allah kok bisa masuk neraka? Ternyata orang tersebut dibuntuti, orang yang dikatakan tadi apa pemberani tersebut dibuntuti oleh sahabat. Ternyata ketika sakaratul maut, ketika sakaratul maut, dia bunuh diri. Dia tidak mampu menahan rasa sakit, kemudian dia bunuh diri. Dan orang yang bunuh diri apa tempatnya neraka. Ini juga apa penting bagi kita untuk teruskan niat kita, mengontrol niat kita, karena niat ini sangat berpengaruh pada akhir kehidupan kita. Insya Allah nanti salah satu faedahnya kita akan bahas adalah tentang hal tersebut. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Sesungguhnya ada salah seorang dari kalian itu beramal dengan amal penghuni neraka. Ada orang yang asalnya dia amalnya sebagaimana amal pun neraka. Misalkan dia misalkan pelaku maksiat atau misalkan di awalnya misalkan pelaku bid'ah, kata apa bisa jadi apa, di akhir hayatnya dia tobat sebagaimana disebut hadis ini. Wa inna ahadakum ya'malu bi amali ahli nar. Salah seorang dari kalian itu beramal dengan penghuni amalan pun neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira. Sampai-sampai antara dia dengan neraka itu hanya sejengkal saja. Fayasbiqu ahli kitab dan amal mendahului dia bahwasanya apa? Dia akan masuk surga. Faya lebih amali ahli jannah. Dia beramal dengan amalan ahli surga, dan dia masuk surga di sebuah amal tersebut. Dan kita saksikan ini. Bagaimana orang yang misalkan asalnya dia asalnya misalkan dia khamar dan seterusnya, tapi di akhir hidupnya dia apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia perbaiki keislaman dan seterusnya. Kemudian kita ambil faedah dari hadis ini. Salah satunya bahwasanya apa? Yang ambil kita yang penting aja. Catatan takdir itu ada 4. Jadi catatan takdir itu ada 4. Ini penting bisa jadi apa? Kita harus paham. Jadi catatan takdir itu ada 4. Yang pertama yaitu catatan takdir di Lauhul Mahfuz. Ini tidak akan berubah. Catatan takdir di Lauhul Mahfuz itu tidak akan berubah. Yang kedua, catatan takdir al-umuri, yaitu catatan takdir malaikat tadi yang ketika di perut ibu kita ini ada catatan yang akan, tapi apa? Ini bisa berubah. Begitupun ada catatan takdir as-sanawi, yaitu per tahun, yaitu terjadi pada malam Lailatul Qadar, ini pun bisa berubah. Begitupun yang keempat, yang terakhir, catatan amal al-yaumi, yaitu tiap hari. Yang mana Allah berfirman, "Kullu yaumin huwa fi sya'an." Allah Subhanahu wa taala setiap harinya ada dalam kesibukan. Nah, 3 hal ini bisa dirubah, yaitu dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Jadi takdir yang bisa berubah adalah dengan 3 hal ini. Akal yang di Lauhul Mahfuz ini tidak akan berubah selama-lama. Jadi jangan sampai salah paham dalam masalah takdir ini. Ketika misalkan kita berdoa, nah kita pun berdoa sudah dalam takdir ini. Catatan Lauhul Mahfuz. Nanti misalkan apa kurang jelasnya bisa tanyakan di grup. Intinya apa? Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini telah dicatat di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ini tidak akan berubah selama-lamanya. Adapun catatan para malaikat ini ada bisa berubah. Allah alam bisawab. Kemudian dalam hadis ini juga salah satu faedahnya apa? Hendaknya kita berhati-hati dari kurangnya ikhlas niat kita, dari ria, dari ingin dipuji. Kenapa? Karena bisa jadi misalkan seorang disebabkan amalnya baik, zahirnya baik, akan tapi ternyata hatinya jelek, buruk, maka apa mengakibatkan orang tersebut ujung-ujungnya masuk karena Allah ini jadi. Kemudian dalam hadis ini juga kita bisa faedah bahwasanya perhatian Allah SWT kepada hamba itu begitu sangat, di mana ketika di alam rahim pun Allah SWT memperhatikan bagaimana keadaan kita dalam rahim. Allah SWT memberi kita, memberi ibu kita, begitu pun Allah SWT menjaga apa kita dengan para malaikat yang mencatatkan untuk kita dan seterusnya.
Kemudian ada faidah fikih dalam hadis ini juga apa? Ketika misalkan seorang keguguran, misalkan keguguran, seorang wanita misalkan keguguran, kemudian kegugurannya itu di atas 120 hari, artinya apa, telah ditiupkan ruh padanya, yaitu 120 hari 4 bulan, maka darah tersebut dihitung sebagai nifas. Misalkan seorang keguguran di atas 4 bulan, maka darah tersebut hitung nifas. Berbeda ketika keguguran di bawah 120 hari. Maka secara umum darah tersebut bukan darah nifas kecuali satu saja, yaitu kecuali jika dagingnya sudah membentuk anggota tubuh manusia seperti kepala atau jari misalkan. Ini baru dihitung darah nifas. Jadi gampangnya apa? Ketika 120 hari ke atas itu nifas, kemudian 120 hari ke bawah bukan nifas kecuali yang memang ada anggota tubuh di situ, maka dihitung itu sebagai nifas. Allah a'lam bishawab. Kemudian kaidah yang bisa kita ambil dalam hadis ini yaitu innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat penutupannya. Jadi amal itu dilihat penutupannya. Kita misalkan sekarang alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Apalagi misalkan untuk bisa fokus mendengarkan dengan baik meskipun online, misalkan ini sesuatu yang besar sekali nikmatnya. Nah, akan tapi ingat, ini bukanlah akhir, ini baru mungkin awal permulaan. Nanti dilihat misalkan awal pertemuan akhir misalkan, apakah tetap seperti ini atau bisa semua kurang. Kenapa? Innal a'malu bil khawatir. Sesungguhnya amal itu dilihat nanti akhir. Kalau misalkan akhirnya misalkan kita tetap istiqomah, alhamdulillah. Ini pertanda baik bagi kita. Karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita dalam menuntut ilmu agama. Dan innamal a'malu bil khawatim ini juga termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian yang terakhir, ada waktu sudah jam 9, kaidatun fi khatimati wal hisab. Itu ada kaidah bahwasanya al-ibratu bil maqabir la lil mazahir. Yang menjadi patokan itu apa di dalam hati, bukan yang nampak. Jadi yang kelak dihisab itu apa? Ya, semua akan dihisab, akan tapi bisa jadi misalkan zahirnya baik tapi hatinya buruk. Bisa jadi seorang misalkan zahirnya baik, hatinya buruk, bisa jadi. Akan tapi hatinya baik pasti zahirnya baik. Itu bisa dibedakan kan? Pertama, orang yang zahirnya baik bisa jadi batinnya jelek. Tadi misalkan beramal karena ria, ini puji, bisa jadi. Akan tapi orang yang memang benar batinnya, maka amalnya pun akan baik, zahirnya pun akan baik. Allah alam bisawab. Ini sekian dari anak. Kurang lebihnya, mohon maaf. Nanti untuk pertanyaan bisa langsung sekarang ditanyakan di grup. Nanti misalkan kalau ada ilmunya, anak jawab insya Allah. Misalkan kurang jelas juga bisa tanyakan di grup di diskusi. Ya, untuk Zoom ini insya Allah untuk sekedar materi saja. Nanti istifsar, perluasan atau kurang jelas, jangan sungkan untuk tanyakan di grup. Kata Al-Imam Mujahid, seorang tabi'in murid Ibnu Abbas, la yata'allam la yata'allamul ilm la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Orang yang sombong, orang yang malu itu tidak akan mendapatkan ilmu. Jadi kalau misalkan jangan malu, tanyakan ini nggak paham, misalkan ini kurang jelas atau lain sebagainya. Allah alam bisawab. Sekian dari Ana, kurang lebihnya Ana mohon maaf. Kita tutup bagi kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.